Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2281 Di sini mata kuliah statistika ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Sampling adalah proses pengambilan sebagian data atau elemen dari populasi yang lebih besar untuk mewakili populasi tersebut dalam konteks penelitian dan statistik. Sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sebagian anggota populasi dengan tujuan membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar, tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Tujuan utama dari sampling adalah untuk menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan dalam mengumpulkan data. Selain itu, sampling juga memungkinkan untuk membuat perkiraan yang dapat diandalkan tentang populasi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dari sampel. Sampel harus dipilih dengan hati-hati dan mewakili karakteristik populasi secara acak atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada berbagai jenis teknik sampling yang dapat digunakan seperti random sampling atau pengambilan sampel acak, stratified sampling atau pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi subkelompok, systematic sampling, pengambilan sampel dengan interval tetap, cluster sampling, pengambilan sampel dengan memilih kelompok acak, dan conventional sampling, pengambilan sampel yang paling mudah diakses. Pemilihan teknik sampling akan tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan sampling yang tepat, peneliti dapat membuat estimasi atau generalisasi yang valid tentang populasi yang lebih besar, dengan meminimalkan kesalahan sampling dan memaksimalkan representasi sampel terhadap populasi yang diteliti. Selanjutnya, pentingnya sampling dalam penelitian. Sampling memiliki banyak kepentingan dan manfaat dalam penelitian, termasuk yang pertama, efisiensi. Sampling memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sebagian kecil anggota populasi daripada mengumpulkan data dari seluruh populasi. Ini menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk penelitian yang lebih luas atau lebih mendalam. Yang kedua, generalisasi. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, data yang dikumpulkan dari sampel dapat digunakan untuk membuat generalisasi atau estimasi tentang populasi yang lebih besar. Ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih luas tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Yang ketiga, akurasi. Sampling yang baik dapat menghasilkan data yang akurat dan representatif asalkan sampel dipilih dengan benar. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih dapat diandalkan dalam membuat kesimpulan tentang populasi. Yang keempat, keterjangkauan. Terkadang mengumpulkan data dari seluruh populasi tidak mungkin atau sangat mahal. Dengan sampling, peneliti dapat mengakses dan memeriksa sebagian dari populasi yang lebih besar dengan cara yang lebih terjangkau. Tipe sampling. Yang pertama, random sampling. Simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sebagian dari sampel. Ini sering dilakukan dengan cara menggunakan mesin pengocok atau nomor acak atau program komputer untuk memilih sampel acak. Systematic sampling. Sampel diambil dengan interval tetap dari populasi. Misalnya, dari setiap 10 anggota populasi dapat dipilih untuk menjadi bagian dari sampel. Yang kedua, stratified sampling. Populasi dibagi menjadi subkelompok atau disebut strata yang memiliki karakteristik yang mirip. Kemudian, sampel diambil secara acak dari setiap strata. Ini memastikan bahwa setiap subkelompok diwakili dalam sampel. Proportional stratified sampling. Sampel diambil dari setiap strata dengan proporsi yang sama dengan populasi asli.
Ini memastikan bahwa proporsi relatif antara subkelompok dalam sampel mencerminkan populasi. Yang ketiga, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok dan beberapa cluster secara acak dipilih untuk menjadi bagian dari sampel. Setelah itu, seluruh anggota dari cluster yang terpilih akan menjadi bagian dari sampel. Cluster random sampling. Dalam beberapa kasus, semua anggota dari cluster yang terpilih diambil. Dalam kasus lain, hanya sebagian anggota cluster yang dipilih. Yang keempat, consistency sampling. Sampel diambil berdasarkan kenyamanan atau ekstabilitas. Ini sering digunakan ketika peneliti tidak memiliki sumber daya atau waktu yang cukup untuk melakukan sampling yang lebih rumit. Convergence sampling dapat menghasilkan bias karena tidak semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Selanjutnya, penjelasan tentang metode random sampling. Metode random sampling atau disebut juga dengan simple random sampling adalah salah satu tipe teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, setiap anggota dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak-acak sehingga setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan random sampling. Kelebihan random sampling: kesetaraan. Metode random sampling memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ini memberikan kesetaraan dalam pemilihan sampel. Kemungkinan generalisasi. Hasil dari sampel yang diambil dengan metode random sampling cenderung dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan lebih baik. Kelemahan random sampling. Yang pertama, kepentingan dan biaya. Penggunaan metode random sampling memerlukan sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi dan mengakses seluruh populasi, terutama jika populasi sangat besar atau terdistribusi di banyak tempat. Yang kedua, keterbatasan dalam subkelompok. Dalam beberapa kasus, metode random sampling tidak akan menghasilkan sampel yang mencerminkan subkelompok tertentu dalam populasi. Untuk itu, teknik lain seperti stratified sampling bisa lebih sesuai. Yang ketiga, kesulitan dalam pelaksanaan. Mengimplementasikan metode random sampling dengan benar memerlukan perencanaan yang baik, pemaham tentang statistik, dan teknik pengambilan sampel yang benar. Selanjutnya, penjelasan tentang metode stratified sampling. Metode stratified sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi subkelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Kemudian, sampel diambil secara acak-acak dari setiap strata. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan stratified sampling. Kelebihan stratified sampling: yang pertama, persentase yang lebih baik. Stratified sampling memastikan bahwa setiap strata dalam populasi diwakili dalam sampel. Hal ini dapat menghasilkan sampel yang lebih representatif, terutama jika ada varian yang signifikan antara strata. Yang kedua, presisi. Dalam situasi ini, di mana peneliti memerlukan generalisasi ke berbagai kelompok atau kategori, metode stratified sampling dapat menghasilkan estimasi yang lebih presisi. Kelemahan stratified sampling: yang pertama, kompleksitas. Metode ini lebih kompleks dalam perencanaan dan pelaksanaannya dibandingkan dengan random sampling. Anda harus memiliki informasi yang akurat tentang populasi dan karakteristik strata untuk melaksanakan stratified sampling dengan baik. Yang kedua, waktu dan biaya. Pembagian populasi menjadi strata dan pengambilan sampel dari masing-masing strata dapat memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya, penjelasan tentang metode cluster sampling. Metode cluster sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi kelompok atau klaster, dan beberapa klaster secara acak dipilih untuk menjadi bagian dari sampel. Setelah itu, seluruh anggota dari klaster yang terpilih akan menjadi bagian dari sampel. Selanjutnya, penjelasan tentang metode conventional sampling. Metode conventional sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian. Dalam metode ini, sampel dipilih berdasarkan kenyamanan atau akseptabilitas bagi peneliti. Ini berarti bahwa elemen sampel dipilih karena mereka mudah diakses atau tersedia dengan mudah bagi peneliti, bukan karena elemen tersebut secara acak mewakili populasi yang lebih besar. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan teknik sampling, peran penting dalam penelitian dan survei. Memilih teknik sampling yang sesuai adalah keputusan kunci dalam desain penelitian dan pilihan tersebut harus didasarkan pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.